Pemberontakan di Curaçao, budak yang enggan diperbudak Belanda. Bangsa Eropa melakukan penjajahan dunia besar-besaran di abad ke-15. Hampir seluruh negara-negara Eropa Barat melakukannya seperti Spanyol, Belanda, Portugis, Inggris, dan Prancis. Curaçao, salah satu pulau kecil di Laut Karibia tak sampai 100 km di utara Venezuela, menjadi saksi kolonialisme Eropa. Pulau ini pertama kali dikuasai Spanyol sejak akhir abad ke-16. Kemudian pada 1634 pulau penting ini berpindah tangan ke Belanda lewat Geoffroy de Westindische Compagnie, perusahaan Hindia Barat atau GWC. Perusahaan itu sejenis POC di Hindia Belanda tetapi di barat dunia. Sejarawan Belanda Lief Mulder dan Anne Deodens menulis di Historik berjudul Oorlog in the West-Indies de Spaanse Successiologie. Mereka menyebut GWC memiliki monopoli perdagangan dan penggelapan yang diberikan oleh Serikat Jenderal di Afrika Barat, Kepulauan Karibia, Amerika, dan semua pulau antara Newfoundland dan Selat Magellan. Di tangan Belanda, Curaçao memiliki perkebunan yang sebagian besar dipegang oleh orang Yahudi. Keberadaan di sana bersangkutan dengan hilangnya kendali GWC di Brasil tahun 1654, terang Mulder dan Deodens. Namun sumber daya orang Belanda dan Yahudi di Curaçao sangat sedikit untuk mengelola perkebunan. Oleh karena itu, GWC mendatangkan budak untuk dipekerjakan di perkebunan. Peminat kaji bahasa dan budaya Belanda Lie Suratminto menjelaskan, budak lebih sering didapatkan dari pedalaman Afrika lewat penaklukan dan persaingan dengan berbagai kerajaan setempat. Ketika kapal tersedia untuk dikirim ke Amerika Selatan, para budak telanjang seperti hari mereka dilarikan. Tak sedikit yang mencoba melarikan diri dari kapal yang akhirnya dibunuh supaya menghindari kerusakan di dalam kapal. Namun perlawanan budak di Curaçao sempat terjadi pada 1795. Pemimpin perlawanannya adalah Tula, salah satu pemimpin budak para sejarawan Belanda yang dipimpin Leo Dalhuisen dari Leiden University. Lewat buku Geschiedenis van de Aniteren menulis kisah perjuangan itu. Inspirasi Tula adalah pelajaran kebebasan dari Revolusi Prancis 1794. Prancis yang menjatuhkan monarkinya turut menghapus perbudakannya untuk republiknya di Eropa. Tula percaya bahwa budak di Curaçao juga berhak atas kebebasan mereka dan melepas belenggu dari majikan. Mengutip Historik, pemberontakan sebagai besar disiapkan oleh budak Tula. Dia mengaku berhubungan dengan Jenderal Prancis Grégoire yang sebelumnya mendukung para budak Saint-Domingue dalam pemberontakan. Tula memimpin perlawanan pada 17 Agustus 1795 bersama kurang lebih dari 50 budak. Awalnya para budak melakukan perlawanan di perkebunan milik Casper Lodewijk van Utrecht. Lalu mereka berkumpul di alun-alun perkebunan dan mengancam Van Utrecht bahwa diri mereka bukan lagi budak. Mereka pun memilih untuk meninggalkan perkebunan dan bersatu dengan yang budak-budak dari perkebunan lainnya. Senjata kolonial pun berhasil dilucuti mereka dan kemudian mendobrak penjara untuk membebaskan budak yang sebelum-sebelumnya ditahan karena membangkang. Situasi membuat tidak senang para majikan. Van Utrecht pun mengirim catatan kepada Gubernur Jenderal malam hari. Gubernur Jenderal koloni Belanda untuk St. Martin Saba dan St. Eustatius Johansen Dever segera bergerak memadam perlawanan pasukan bersenjata
T. Eustatius Johansen de Ver segera bergerak memadamkan perlawanan. Pasukan bersenjata didatangkan di luar pulau untuk mempertahankan benteng Amsterdam di Willemstad. Curaçao. Tula dan para budak berhasil menghadapi militer Belanda yang terdiri dari kulit putih dan hitam pada 19 Agustus. Perlahan-lahan perlawanan ini menjadi ancaman serius bagi orang kulit putih, sehingga militer melancarkan serangannya. Pemerintah menawarkan akan meringankan hukuman jika para budak bersedia menyerahkan diri. Salah satu yang terjadi penengahannya adalah Pastor Jacobus Sicak. Dalam suatu pertemuan, Tula mengatakan pada Pastor, "Tuan Bapak, bukankah semua manusia berasal dari satu ayah, Adam dan Hawa? Apakah saya bersalah bahwa saya telah membebaskan 22 saudara saya dari belenggu di mana mereka dilemparkan secara tidak adil?" Tula juga menuntut untuk mengakhiri hukuman kolektif, meliburkan kerja di hari Minggu, dan bebas membeli pakaian dan barang di luar tempat majikannya sendiri. Laporan ini disampaikan Pastor Si ke Komandan Militer Baron Westerhout. Militer justru membalas para budak dengan serangan, dan para budak melawan. Serangan itu membuat Tula harus melarikan diri ke hutan, namun di kota hadiah diberikan pada siapapun yang bisa memberi informasi tentang Tula. Dia akhirnya tertangkap oleh militer ketika salah satu budak membocorkan informasi. Akhirnya babak ini membuat banyak para budak dihukum mati, dipulangkan ke majikannya setelah dicambuk.